Halo. Sini. Halo. Permisi. Halo. Assalamualaikum. Gimana sih tuh? Tumben kosong. Aduh nih, kemana ya? Kayaknya abis pada cut loss kena papan call option yang baru kali ya. Kayaknya pada hilang nih orang-orang. Duh, kemana? Udah duduk dulu aja. Ini kayaknya ada makanan nih, boleh juga nih. Aduh, Ci, ya ampun. halo. Ci, sorry sampai udah masuk duluan. Udah mau makan malah kue. Aduh, Cici cantik banget, Ci. Aduh, Rika yang cantik banget. Kirain Cinderella nih. Ya, duduk. Selalu cetar membahana. Aduh. Ya. Kita nungguin Daniel nih. Ini Daniel juga ternyata telat nih sama kayak aku. Halo. Mana dia? Oh, Dan, masuk. Halo, wah Halo. udah ada Cirita Iya. duluan loh sama Dia Cirika. udah nyampe duluan, Dan. Waduh. Aku masih sibuk dandan. Abis dari mana nih ya? Halo, habis ketimpa papan yang baru, Ci. Oh, papan Iya. gilesan. Papan gilesan ya? Iya, Apa papan yang lain? Papan reklame. Papan apa call auction ya Oh, iya, bilangnya itu, ya. call Tapi nggak auction. ngerti gilesan kali kayak Cirita bilang. Digiles sampai rata Ngeri, satu, iya. soalnya jadi harganya. Iya, semuanya Iya. jadi satu ya, dari Semua jadi 50 bisa jadi satu Bisa semuanya. banget itu. jadi satu. Makanya Iya. pengen nanya-nanya itu, Ci, Ya sama nanti kita Cirita hari ngobrol ini. lah sambil menceritakan curhatan Sambil kita teman-teman. ngerumpi di sini ya, Ci. Iya. Thank you benar. loh, Ci, udah datang, Ci. Thank you loh, udah dikasih masuk. Tadi aku masuk sendiri. Masuk aja, Ci, anggap rumah sendiri. Iya. Di sini kan kita santai-santai gitu Iya. ya. Kalau kelamaan bisa jadi nyaman. Iya. Lah, aduh, ntar nggak Oke, pulang-pulang. Kuenya habis nih Iya. aku ambil. Nah, Cerita lagi sibuk apa nih, Ci? Cerita dong, Ci. Banyak sih kesibukannya, misalnya kayak biasa kan kita tiap hari kan trading kan. Trading, kita cari-cari ideas, walaupun sekarang ideas ini boleh dibilang agak sulit ya, karena kita mau beli, kita takut juga, karena kan dengan adanya aturan baru, ada papan-papan yang Call auction ini. kita mesti hati-hati. Apakah ini saham udah pernah masuk UMA sekali? Jadi kalau misalnya naik kenceng, takut UMA 2 kali, itu ada potensi banget bisa disuspend lebih dari 1 hari gitu di Kita poin juga nomor jadi 10 gitu loh. Iya. Jadi kan agak hati-hati. Jadi agak slow juga kan marketnya gitu. Terus selain itu webinar juga tetap berjalan seperti biasa. Setiap Sabtu kita tetap belajar untuk upgrade dan untuk edukasi teman-teman semua. wah, Senin sampai Jumat trading, Tetap ya. Sabtu tetap ada webinar. Iya. Minggu Pergi sama anak-anak. Oke, kirain trading juga di market yang berbeda Aduh, enggak, gitu kan aku ya, Ci. enggak. Nanti no live. Jadi Iya, benar. Senin sampai Jumat belajar, Senin sampai Jumat trading, Sabtu belajar, Minggu jalan-jalan. Oh iya. Break dulu lah, Den. Work life balance-nya Iya, betul. ala Cirita. Yuk, Oke, silakan yuk, noted. kita Iya, makan. silakan. Thank you. Yeay. Ini kayaknya host gue yang sejati. telat, iya. Silakan dicoba. Ci, makan juga, Ci. Ini Enak loh, aku Ci. nggak bikin sendiri loh. Ayo kita Silakan, coba Ci, dah. anggap rumah sendiri. Iya, biar banyaknya Oke. nih mau curhatin soalnya. Iya, Cirita, ini kan aku datang dari jauh-jauh sana nih ya. Di Dari Amrik jauh. ya? Nggak, Tanah Abang. Jadi untuk ketemu Cirita pengen belajar dan nanya-nanya tentang mekanisme-mekanisme perdagangan di bursa saham. Oh, gitu. oke. Nah, tapi kalau nggak bisa ketemu Cirita terus-terusan gitu, ada nggak sih kelas-kelas buat followers-followers kayak aku gitu, kelas-kelas khusus? Ya kelas khusus kadang-kadang aku ada bikin kelas technical dari yang beginner sampai yang advance. Cuman market kan agak berubah ya, agak sepi. Kalau kita bilang retailnya agak-agak sepi. Dari awal tahun ya, Ci, kayaknya Iya, masih jadi sepi. benar. Biasa kalau marketnya nggak terlalu menarik, antusias orang untuk belajar yang berbayar tuh biasanya juga agak Turun. ya. Tapi kalau edukasi yang free setiap Sabtu kita masih terus adakan. Jadi kadang kita juga ngundang Pak Mike kan dari Sukor untuk memberi insight ke teman-teman Betul. tentang makroekonomi Indonesia ke makro, depannya yes. gimana. Jadi ya paling kayak begitu aja sih edukasinya gitu. Susah nggak sih, Ci, itu mengajar tentang marketnya itu kan saham nih, Iya. Ci, sama kondisi market kita ini yang belum semuanya teredukasi tentang produk pasar modal. Nah, itu susah nggak sih sebenarnya? Susah sih enggak ya, tapi memang butuh keseriusan sama butuh kayaknya kita ini
pengen bener-bener belajar dan ada passion. Kalau kitanya nggak ada passion juga Ada passion, jadinya ada semangat berat. gitu ya, mau dedikasiin waktu ya, Ci. Benar-benar. Jadi susah karena kita memang kayaknya nggak suka deh. Gimana sih kamu mempelajari sesuatu hal yang kamu nggak sukain, nggak minatin gitu. Jadi kita harus timbulkan minat dulu, kecintaan akan berinvestasi yang pastinya karena kita ini pasar modal itu high risk high return kan. Dan kita seolah memiliki satu perusahaan lewat kepemilikan saham. Jadi kan buat beberapa orang itu lebih stabil daripada untuk pasar kripto misalnya. Jadi ya nggak sulit juga. Yang penting ada niat dan keinginan untuk maju dan ingin mengembangbiakan dana kita. Kalau kita berdasarkan dana yang ada kan nanti nggak berkembang. Iya benar. Gitu. Nah pas banget nih Ci, ini kan lagi era-era Kartini gitu ya, ini lagi bulannya bulan Kartini gitu ya Ci. Nah jadi sebenarnya kalau untuk investasi di pasar modal itu ya perbedaannya dari zaman ke zaman gitu ya, dari yang dulu sama yang sekarang ini apa ya Ci menurut Cici sebagai seorang finfluencer? Sangat-sangat berubah ya atau sangat cepat sekali pergerakannya. Dulu tuh kita bisa kayak invest terus kita santai. Sekarang ini kadang kita beli nih terus kita tinggal ke restroom sebentar harganya udah balik. Padahal kita beli terus sempat make profit terus ternyata udah balik Ditinggal ke modal. cuma 5 menit aja tuh ya. Iya. Pasarnya memang terlalu cepat. Volatile Cepat karena dengan perkembangannya WhatsApp itu kan lebih cepat menyebarkan informasi. Mungkin betul. pas kita beli kita baru tahu nih atau kita baru dapat informasi bahwa ini saham bagus. Tapi ternyata banyak juga orang mendapat info seperti itu yang sama at the same time. Dan kemudian ada yang mainnya cepat karena mereka nggak mau simpen. Jadi ada scalper yang langsung take profit. Langsung take profit gitu, jadi nggak mau tunggu lama-lama gitu ya? Bener. Jadi abis si A jual, si B jual, udah deh kita yang baru balik dari Toilet. aduh balik modal. Sedih juga ya begitu ya? Iya, jadi emang perkembangannya lebih cepat. Ya itu kita nggak bisa pungkirin, memang kemajuan teknologi itu membuat semua lebih cepat informasi beredar. Kalau dulu kan cuman yang punya akses aja. Jadi kita biasa kirim informasi via email. Jadi baca email dulu kan nggak semua orang selalu sedia di tempat. Jadi will take some time orang untuk membaca informasi itu. Jadi kita bisa punya waktu time lapse yang lebih panjang dan lebih santai. Dan jumlah saham juga nggak sebanyak sekarang. Volatilitas juga nggak setinggi sekarang. Jadi sangat zaman serba cepet lah, harus lebih satset gitu ya berarti ya Ci? Iya benar. Makanya kita juga harus terus upgrade nih. Harus terus dengerin skor yang sering mengedukasi nih. Daniel. Bareng Cirita juga dong. Kita makan kue. Kan biasanya ketemu sama Cirita soalnya cuma di layar kan. Betul. Jarang-jarang bisa ketemu langsung. Ada Jadi kan ketemu di bukber. di bukber, iya, di acara-acara tertentu aja kan, nggak bisa ketemu nanya-nanya langsung tiap hari gitu karena Cirita ini karena kan memang sebagai seorang finfluencer juga sibuk pasti ya. mengedukasi banyak orang. Nah itu mengedukasinya itu sebenarnya apa sih yang membuat Cirita ini tertarik pada awalnya gitu? Oh emang saya kan passionate banget sama market. Kecintaan saya ke pasar modal. Jadi kadang-kadang kita kan memang kerja di stock market. Kadang kita dapat informasi, dapat berita, dapat riset report, entah itu riset secara fundamental atau teknikal. Kalau kita keep sendiri kan sayang. Kalau misalnya banyak orang yang tahu, banyak orang bisa make money, kenapa enggak gitu kan? Buat apa kita keep sendiri, terus kita cuan sendiri? Jadi kalau misalnya kita share, orang-orang cocok misalnya dia pikir, oh ya masuk akal yang kita share, ya mereka beli, pastinya kita udah kasih kayak disclaimer on ya, karena ini kan pasar kan market itu selalu tidak pasti. Walaupun secara di atas kertas nih udah cakep nih, kayaknya udah pasti naik kan. Tapi bisa aja ada orang yang profit taking. Kadang-kadang itu ada beberapa hal yang kita nggak bisa hindari juga sih. Cuman emang kecintaan saya ke pasar modal dan kecintaan saya untuk membuat kayak teman-teman investor itu mempelajari bahwa saham naik itu harus ada alasannya. Nggak ada saham yang naik tuh diam-diam naik sendiri, itu agak jarang ya. Jadi kayak kita
nih ada mungkin secara teknikal itu kadang udah kelihatan bagus, tapi biasanya itu kayak ada strong indikasi bahwa emang ada big player atau big investor yang masuk gitu. Nah, big investor beli itu pasti ada alasan. Kalau nggak ngapain dia beli saham ini gitu kan, pilihan banyak. Jadi itu juga yang membuat kita ingin memajukan kayak investor retail juga lah, biar mereka beli itu nggak FOMO, nggak sembarangan beli, tapi benar-benar beli karena dia udah tahu nih ada strong reason behind that stock to go up gitu. Oke. Menarik jadi ya, Ci. Kecintaan di pasar Jadi maksudnya modal karena dulu ya. awalnya kecintaan di pasar Benar, modal, benar. terus kayaknya punya kerinduan untuk berbagi gitu ya, Ci ya. Iya. Iya. Dan sambil diminum ya, Ci. Sebelum gantian nanti kita ditawarin sama cerita lagi. Saya juga minum. Udah kayak rumah Iya. sendiri ya. Iya. Ci, berarti Cici ini di pasar modal udah berapa lama ya, Ci ya? Udah cukup lama, udah berbagai krisis, Melewati berbagai krisis ya, Ci. berbagai Dari krisis. Jadi krisis kita apa udah. aja tuh cerita? Yang pasti belum pernah tuh krisis percaya diri tuh belum pernah. Keren. Masuknya smooth banget loh. Iya. Siap, saya catat. Ya jadi kalau misalnya Cici ini udah bisa bertahan, maksudnya udah bisa survive di berbagai zaman ini gitu ya. Nah sebenarnya apa sih tantangan-tantangan yang biasa muncul gitu? Apalagi kita nih sebagai saya dan Cirita gitu ya, ya kan? Biasanya yang perempuan ini lebih sedikit daripada yang laki-laki di pasar modal gitu ya, Ci. Apa aja sih, Ci, tantangan yang pernah Cici hadapin gitu, Ci? Tantangan sih sebenarnya buat saya sih nggak terlalu banyak sih, karena memang saya melewatinya boleh dibilang cukup smooth. Jadi dari start dari dealer institusi yang menghandle klien-klien asing, kemudian masuk karena krisis, waktu itu ada krisis juga, akhirnya banyak broker asing yang tutup, kan kita akhirannya jadi dealer lokal, dealer domestik ya. Iya. Tapi kayak aku nggak cocok. Kemudian ya nggak sengaja akhirnya jadi sales. Jadi so far kalau buat saya karir saya cukup dimudahkan dan dilancarkan. Cuma memang ada beberapa perempuan atau cewek yang untuk masuk ke pasar modal kan mungkin dia ada kendala. Kadang-kadang yang pernah aku temuin ya, itu dia ada masalah dengan pacarnya gitu loh. Nah kalau udah ada masalah sama pacarnya itu kan mempengaruhi kinerja dia juga kan. Kayak dia rekomendasi banyak jadi sering salah. Jadi kurang fokus gitu iya, ya? benar-benar nah, karena Jadi mix itu. up sama Karena cewek itu kan kadang antara perasaan dan otak itu kadang kecampur-campur. Jadi memikirkan relationship-nya dia, akhirnya kerjaannya jadi yang tadinya sempat bagus, akhirnya jadi rada-rada hambat Nggak gitu. boleh punya pacar dong berarti. bukan Boleh. Boleh, tapi dipisah kalau lagi Dipisah, berantem. iya. Ya bener Harus. sih, aku juga Iya, kalau betul. lagi berantem kan juga, aduh nih beli saham salah mulu, perasaan gue tadi lihat nih barang mau naik, kenapa gue beli terus turun gitu kan. Terus gue udah jual, ya salah kecepatan naik. Nah itu jadi memang curhat. Iya. Kalau apa-apa, Ci, nggak apa-apa, Ci. Kalau cewek emang gitu, jadi Iya. ya kita memang kerja kan butuh ketenangan, fokus. Jadi Setuju, problem setuju. di cewek di sana. Iya. Terus kan Kadang-kadang kita jadi kan- mix up gitu ya. Iya, terus kalau kita kan urusannya banyak ya. Urusan rumah kan mesti ngurusin anak, nanti anaknya ma minta lagi trading nih. Lagi trading nih, lagi seru. Konflik ya. Dulu apa buy sell Makanya, dulu nih. Aduh, iya ntar nih lagi siap-siap gitu lah kan mau beli gitu. Ah ini lagi mau bayar gitu. Ya udah pakai dulu dah. Oh jadi ini ya sangat humanis ya. Jadi karena yang kayak gini-gini pasti terjadi lah ya. Iya, eh, iya. Ci ya di apa namanya keseharian Iya. Cirita Kan sebagai nggak mungkin seorang. kan kalau cowok di kayak diribetin sama anaknya, Iya. nanya apalah segala macem. Pasti kan kalau cowok Biasanya tuh ke yang perempuan, Iya. ke ibunya. Iya, jadi Benar. semuanya kita all in one dah kerjain semuanya. Kalau anaknya nanya ke bapaknya biasa dialokasikan, didisposisi ke ibunya lagi. iya, gitu mama. ya. Benar-benar. Ujung-ujungnya balik lagi ke ibunya. Iya, jadi memang kalau cewek itu atau perempuan itu untuk di pasar modal cukup banyak Iya. tantangannya, tapi nggak usah takut, cewek-cewek tetap harus semangat. Semangat. Ya, dan Seperti memajukan Cirita. pasar modal Indonesia gitu. Mantap. Nah tipsnya apa sih, Ci? Ya, kan kalau kita ngelihat kesibukan Cirita sebagai ibu rumah tangga juga, professional trader juga, influencer di pasar modal juga gitu. Tadi waktunya udah kebagi, Senin sampai Jumat trading, hari Sabtu webinar. Masih edukasi. Iya, Minggu juga masih bisa jalan sama keluarga. Ini tipsnya apa sih sebenarnya untuk bisa, Bisa balancing stay, tuh semuanya tuh ya. balance dan Iya. konsisten gitu. Paling sih kalau kayak aku tuh
udah kita edukasi anak-anak tuh dari kecil bahwa your mom bukan ibu rumah tangga, karena aku memang nggak bisa jadi ibu rumah tangga, nggak bakat gitu. Kayak ntar suruh anaknya waktu itu mau sekolah ya, aku nggak inget udah masuk, jadi seragamnya belum ada, belum disiapin, jadi memang bukan bakat Kelebihannya saya. di bidang lain Iya. lah ya, gitu ya. Nah jadi anaknya udah diedukasi bahwa ini working mom, jadi working mom akan ada terbagi waktu antara waktu kerja dan waktu di rumah. Jadi waktu di rumah aja kita pas ketemu anak kita ngobrol, jadi treat them kayak temen. Kadang juga aku kayak consult kayak ini baju ini bagus gak ya, kayak gitu-gitu aja, kayak temen. Ntar dia yang cerita, oh ya nih nggak cocok buat mama nih, nggak bagus, kayak terlalu simple lah kayak gitu. Jadi kita men-treat mereka seperti temen, kayak kita ngobrol aja. Jadi kadang aku juga sampai di rumah kadang olahraga kan, setengah jam suka aku panggil sini temenin. Nah, sambil temenin kita olahraga. Iya, Jadi komunikasi ya, Yes, kuncinya sama quality time kali ya, Ci? Iya, sama anak-anak juga ya. Cuma kan anak-anak gitu kan, kalau lagi males, dia lagi bete sama kerjaan atau sama sekolahnya lagi ribet gitu, nggak mau. Ya udah nggak apa-apa, kalau lagi nggak mau kita nggak kita panggil-panggil. Ntar kalau udah Jumat atau Sabtu biasa kita tanya, Minggu mau makan apa gitu. Ya makan yang mereka suka, ya udah kita ngikut. Kirain diajakin juga, sini temenin mama trading. Bantu Kadang pencet buy, pencet sell. Waktu itu sering beli ini ya, ini bakal naik kenceng gitu. Terus trading lumayan, nah tradingnya itu anak-anak dia buat cuannya, dia buat makan heboh sama temennya, makan hedon. Iya, keren banget ya. Tapi seenggak-enggaknya ngerasain ya, wah kalau cuannya begini nih rasanya gitu ya. Nah cuma kan abis itu market mulai agak susah kan, mulai tahun kemarin mulai agak susah, cepet sekali. Dan mereka kan sibuk dengan sekolahnya, kadang nggak kepantau. Jadi makanya aku bilang, kadang kita cuma ke restoran bentar aja, tahu harga saham udah keburu turun gitu. Dan mereka belum terbiasa dengan menggunakan kayak yang namanya stop loss lah, apalah, belum bisa lah. Mereka beli, simpen, terus kadang beli simpen, bang, nih cuannya lama, dikit gitu. Banking ya memang gitu, banking kan tipenya defensif, sekarang boleh dibilang defensif. Ya cuman ya kayak gitu sih jadinya. Apalagi sekarang lagi ada call auction ya. Iya, ini makanya. sesuatu hal yang baru nih. Tantangannya makin banyak gitu Aduh, ya, regulasi banyak berubah-ubah. Gimana nih menanggapinya Ci? Lumayan soalnya 220 saham loh. Itu berarti kurang lebih ada 20%. 25% dari total saham beredar. Iya. Jenis ya, total jenis saham. Iya banyak sih, dan boleh dibilang kan ini agak mungkin udah pernah di sounding dari otoritas, cuma kan kita belum tahu istilah kalau kita di sounding secara verbal tapi tanpa belum kita lihat prakteknya kan pasti masih bingung. Ternyata pas kemarin Senin aku juga jujur aku udah beli juga nih saham yang ternyata aku ada lupa. Di papan pemantauan khusus ya. Aku itu kan barang ya oke dong. Iya. Terus secara research juga mempunyai fundamental juga bagus kan Yes, kalau kita lihat research reportnya. Iya, dan aku lupa ternyata aku kan memang beli ceritanya buat invest. Iya. Kalau kita kan dulu, kalau kita yakin ini company punya land bank gede, udah nggak ada banyak masalah. Cuma memang secara katalis untuk properti kan belum ada strong catalyst karena suku bunga kan belum turun. Tapi kalau kita belinya sekarang, tunggu cut kan berarti kita tinggal menikmati doang dong cuannya. Kalau kita untuk tunggu jangka di cut, panjang lah ya maksudnya ya. Terus aku lihat dari report kan juga banyak yang merekomendasikan ya udah kita buy and forget ceritanya. Bener-bener forget. Forget masuklah ke papan auction gitu. Dan aku lihat ya ampun turunnya setiap hari 10% dan yang nggak enak itu kan karena kita nggak bisa lihat, nggak bisa ngelihat bid offer yang ada. Jadi kan kita meraba-raba kan. Ini nih kok aku jadi blind trade ya, kayak mau jual juga nggak tahu harga. Iya, jadi kan mungkin untuk beberapa investor mereka kayak udah desperate, udahlah pokoknya setiap hari dipotong aja langsung 10% jual. Tapi kan sebenarnya sayang gitu kalau company itu memang ada asetnya, ada story ke depan, misalnya suku bunga itu berpotensi di-cut, terus juga penjualannya dan dia masih ada kerjasama untuk buka
buka proyek-proyek baru yang lain kan Sayang ya kalau sayang diangkat kalau murah terus. gitu loh. Iya, iya. Masa lebih murah dari uang parkir sih? Iya benar. Parkir aja berapa kan? Bener. Tapi ya itulah yang fenomena yang seminggu inilah kita rasakan. Jadi membuat market itu lebih sepi karena kita jadi mikir kayak aduh mau beli ini. Takut ya nanti takut. drop lagi harganya. Iya, terus kalau nggak liquid, karena kan, aduh ini likuiditasnya tipis banget nih, nanti kalau misalnya kita nggak bisa keluar, terus gimana gitu. Terus sama yang udah pernah umah sekali, kan Iya. memang ada beberapa saham kemarin tuh pernah umah dan disuspend 1 hari. Nah takutnya kalau dia ada lonjakan, terus kita nggak take profit, karena kan kadang kita serakah, udah cuan kita nggak mau jual nih, kita keep. Ternyata dia umah, terus besoknya disuspend lebih dari 1 hari, masuk ke sana. Waduh, itu kan Iya. kita nggak bisa live trading ya, jadi agak susah. Jadi itu juga menjadi curhatan teman-teman karena mereka punya beberapa saham sebenarnya cukup lumayan. Kayak ada yang punya saham masuk juga. Iya. Fundamentalnya Tapi bagus. fundamental oke, dividennya lancar. Iya. Cuman likuiditas sedikit kurang daripada requirement. Ya akhirnya masuk juga ke sana dan harganya juga keep on turun ya. Jadi itu juga jadi kayak membuat, makanya perhatiin deh sekitar seminggu ini market tuh cuma pagi doang ramenya. Sekitar setengah jam deh rame tuh sibuk, kita habis itu udah gitu diam, tinggal nunggu lagi naik nggak ya, naik kayak gitu loh. Apalagi sesi 2 tuh kayak kita udah jadi ya udah nungguin aja, kalau naik ya kita jual, kalau enggak ya udah. Jarang sekali dapat trading idea yang baru di sesi 2. Biasa kan aku suka ngeliatin bid offer kan, ngeliatin papan kalau misalnya ini kalau saham bergerak pindah-pindah, wah ini kayaknya mau naik nih. Kadang aku lihat chartnya, teknikalnya, oh ini kayak boleh nih, kayak mau golden cross bawahnya. Kadang aku suka rekomen, terus kadang aku cari-cari juga newsnya ada apa ya katalis. Oh ternyata dia ada katalis ini, jadi kita berani beli. Tapi sekitar seminggu ini mungkin karena kita mau libur juga sih. Ini kan kita akan Vibe-nya long mau weekend libur ya, lebaran, jadi kayak ada long weekend. benar. Jadi mungkin itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi, tapi pastinya dengan ada papan call option ini juga membuat kita jadi lebih hati-hati. Jadi berinvestasi itu kan kita harusnya nyaman ya. Sekarang kayak lebih jadi kayak beban gitu. Kayaknya, aduh nih beli aman nggak ya, bisa masuk nggak ya ke sana ya. Nih fundamentalnya gimana ya? Aduh, nih kapan belinya jadinya? Kalau terlalu banyak mikir, kita kan pengen beli invest ya udah, namanya saham ada saatnya naik, ada saatnya turun. Tapi kalau misalnya udah masuk ke sana kayak sekarang ini jadi momok gitu buat kita. Kalau udah masuk sana keluarnya udah babak belur, gimana naiknya? Iya. Bingung Kan ya. jadi masih wait and see juga iya, ya kita iya, semuanya benar. ya rasanya ya. Mungkin kalau dipersempit kan itu ada 11 kategori, 11 kategori yang membuat saham-saham itu masuk ke sana. Mungkin apa kategorinya itu dipersempit atau ada kriteria yang lebih detail, mungkin yang ekuitas negatif itu kita bisa ngerti lah, Iya, itu memang benar. membahayakan untuk diinvestasi Jangan jangka dipukul panjang. rata cuman gara-gara Benar, harga aja benar. gitu Ya, ya. jadi Oke. ya banyak deh klien-klien yang hampir rata-rata klien yang lama itu pasti mempunyai 1 atau 2 saham yang ada di list itu tanpa disadarin gitu. Karena cukup banyak. Gitu. Iya, menarik. Nah, jadi wah seru ya sebenarnya kalau kita ngelihat Panjang. Panjang ya dan kita panjang. ngomongin call option ini. Sampai nggak tahu lagi nih mau nanya apa gitu kan, karena pengen denger cerita. Ya, berarti mesti makan kue lagi. Makan lagi. Oke, siap. Silakan. Terima kasih. Kuenya enak loh. Iya, Karena silakan, dengerin Ci. cerita ngomong ini insight-nya banyak banget soalnya. Wah gila, seru banget cerita. Tapi biasa yang ditanyain sama teman-teman cuan troopers kita itu adalah kan insight-nya Ci Rita berkaitan dengan sektor dan saham apa nih setelah terjadi ada muncul yang namanya papan call auction yang baru, berubah nggak sih pilihan sektor dan sahamnya? Mungkin untuk saat ini kita lebih baik sementara buy di blue chip aja ya, LQ45, Kompas 100 untuk Sembari sementara memantau ya. inilah, betul. Unless kita memang yakin kepada satu saham yang kita percaya bahwa ini akan ada strong story, tapi tetap kita mesti jaga level stop loss. Karena kalau kita nggak stop loss, terutama yang harganya mendekati 50. Karena kan kita kan nggak tahu ya, apalagi ini mau libur nih, nanti libur balik-balik nih barangnya ada di mana? Udah di papan. Udah Papan masuk yang ke di Udah bawah, masuk ke papan, iya. papan gilesan. Nah, tapi kalau kita balik lagi kita kaitin nih dengan yang papan call auction itu sendiri,
ada nggak sih sebenarnya yang menarik dari 220 ini gitu yang masih bisa kita koleksi, banyak. kita selamatin deh gitu? Iya. Sebenarnya di balik minus yang tadi kita boleh bilang itu kan collection. ya, tapi mungkin ada juga positif poinnya. Seperti kita mungkin bisa dapat barang-barang yang ada potensi bagus. Ada satu company yang lagi restructuring utang. Jadi kalau dia restructuring utang, kalau utangnya udah bisa diperbaikin, di reschedule atau di refinancing, itu kan berarti akan berpotensi membuat dia laporan keuangan lebih baik kan. Tapi karena orang yang masuk ke sana banyak yang jual, pasti ini jadi murah banget gitu loh. Nah itu mungkin banyak juga beberapa saham yang menjadi incaran dari temen atau klien-klien retail gitu loh. Oh ini kalau udah segini gue beli dah. Untuk beli barang bagus di harga murah gitu Iya, ya. siapa tahu satu perak katanya. Siapa tahu satu Jangan perak, dong, iya. jangan satu Rata perak. dong ya. Kata satu perak ya udahlah kita iniin aja. Kita spekulasiin kalau satu perak. Iya, spek Ya. buy Tapi kan aja ya. kasihan kalau yang punya. Kalau yang nggak punya sih ya seneng. Tapi kan kalau yang punya kan ya sedih lah, gila saham gue jadi satu perak. Kita teleponnya berapa perak ya? Udah nggak ada sih ya satu perak ya Iya, rasanya. nggak ada. Kos untuk satu Bener, perak bener. apa ya Bener. kira-kira? Iya. Nah jadi Ci, ini pertanyaan terakhir ya dari aku. Dari segala situasi yang ada saat ini gitu ya, perubahan kebijakan gitu ya. Jadi kalau menurut Cici lah, sektor apa sih yang masih menarik lah, Ci? Mungkin Utamanya di second half nih, 2024. Iya. Second half, Iya. yes. Mungkin kan ini ada potensi banget bahwa udah ada sounding dari US bahwa mereka akan mau menurunkan suku bunga. Iya. Suku bunga itu kemungkinan akan di-cut sekitar mungkin 3 kali ya. Nah itu pun akan terjadi di second half. Nah kalau suku bunga US turun, suku bunga Indonesia juga sangat potensi banget ngikut kebijakan regional. Jadi kalau suku bunga turun, pastinya yang sektor yang sangat sensitif dengan suku bunga, yaitu seperti properti, itu akan sangat menarik ya. Karena memang properti ini kan udah berapa tahun juga nggak perform. Mungkin kayak Properti ya? Iya, properti, CTRA yang memang kita lihat laporan keuangannya cukup menarik. Summarecon juga harganya udah terkoreksi banyak, atau banyak juga kalau kita baca kayak kemarin properti yang industrial land. Makanya SSIA itu kan naiknya cukup banyak. Tapi selain SSIA kan juga ada industrial land yang cukup besar dan mempunyai banyak sekali katalis dari untuk beberapa pemain dari otomotif yang udah ingin sekali masuk ke Indonesia, seperti kayak Demas gitu, dan Akra juga kan punya sektor oil, tapi dia juga punya JP-nya, itu juga sangat-sangat menarik gitu. Mana kemarin kan sempat all time high walaupun dia terkoreksi. Jadi mungkin itu yang lebih kelihatan gitu loh. Soalnya kalau sektor lain itu cepat sekali berubahnya. Mungkin consumer kalau ada yang turun banyak, boleh. Misalnya ada yang terkoreksi banyak. Ini kan kemarin ICBP juga baru keluarin result kan. Mereka ada masalah dengan dia punya bukan produksi. Jadi dia ada investasi di negara lain, dan negara lain itu lagi melemahkan mata uangnya. Jadi itu membuat harganya kan sempat terkoreksi. Mungkin beberapa consumer yang koreksi-koreksi itu tetap akan menarik ya, dan mungkin kalau banks juga turunnya banyak, boleh ya dikoleksi ya. Koleksi benar. Iya, Aku kayak tertarik properti Habis ini mau lihat-lihat properti. Dua tadi, properti dan kawasan industri ya. Ya, yang properti itu menarik. kan ada dua, ada yang housing, industrial land, ada ya. yang industrial land. Iya. Jadi industrial land juga udah lama sekali nggak perform. Jadi dengan ada pemerintahan baru, mungkin juga ada kebijakan baru, itu akan mengundang foreign direct investment untuk masuk. Jadi itu menarik, menjadi katalis nantinya. Oke, menarik. Seru ya ngobrol sama Cirita. Aku dapat insight. Habis Iya. ini mau lihat saham properti ya. Terus Ci, kalau pengen join di kelas-kelasnya Ci Rita buat belajar insight yang lebih dalam gitu, gimana nih caranya? Langsung kontak ke Ci Rita aja ya? Langsung kontak ke Daniel. IG. Oh iya, berarti nanti lewat Daniel ya? Nggak bisa DM ke Instagram. Terus kita juga kan ada dari Cuan Lovers, kita punya komunitas Cuan
kan juga ada kerjasama dengan Sukor. Jadi buat teman-teman kalau mau buka rekening juga bisa buka lewat Sukor dengan dengan kode komunitas kita. Gitu. Cuan lovers. Iya. Ya. Oke. Kalau nggak nanti bisa ngobrol sama kita yang ada di Sukor ya. Kita arahin mau kemana, Kita Cirita bantu. oke ke sini. Iya. Oke. Tapi Seru tetap banget. investasinya di Sukor karena dia punya apps baru. Iya. Yeay. Masih. Thank you banget. Seru, Cirita, Ci. seru Iya. banget, insight-nya juga menarik. Thank you untuk waktunya, Iya. Cirita mau datang jauh-jauh ke sini. Thank you. Sudah menjamu kita juga. Dan menjamu kita kebalik loh. Thank you ya, Ci. Thank you Cirita dan Yuk, kita juga dulu. thank you buat Cuan Troopers yang selalu setia nonton Ngerumpi Saham bareng Sukor dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Bye bye. Sampai jumpa. Bye.